Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saat berbicara dengan salah satu pasangan yang sedang mengalami problem dalam perkawinannya, ada kata-kata menarik yang disampaikan. Saya mengenal sungguh pasangan saya. Tidak mungkin dia tertarik dengan wanita lain seperti itu. Saya tahu itu bukan model wanita kesukaannya. Ia pasti kena guna-guna sehingga ia menyukai perempuan itu. Mungkin betul apa yang dikatakannya. Tetapi yang kurang adalah setiap orang bisa berubah entah ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Dan setiap orang tidak pernah bisa mengenali dengan sungguh secara lengkap pribadi seseorang. Mungkin saja saat sebelum nikah, suaminya berkisah mengenai tipe wanita yang menjadi idamannya. Dan wanita ini salah satu tipe wanita yang diidamkan. Akan tetapi media sosial, pergaulan dengan teman-temannya tentu juga akan menambah pengetahuan dan mengubah cara pandangnya tentang wanita. Bisa jadi ini pun akan mengubah kriterianya mengenai tipe wanita yang diidamkan. Selain itu, wanita ini juga kurang menyadari bahwa orang mengalami perubahan dan ada sisi yang tidak tampak atau belum tampak saat sebelum menikah. Ia sesungguhnya menikah dengan pria yang mungkin saja hanya sebagian kecil yang ia ketahui. Sebagian besar lainnya masih tersembunyi. Butuh waktu panjang untuk bisa mengenalnya dengan lebih baik. Demikian juga pengenalan kita akan Yesus. Pengenalan kita dengan Yesus mungkin juga seperti apa yang dialami oleh para murid. Awalnya para murid mengenal Yesus sebagai pribadi yang diceritakan oleh orang lain, oleh pendapat orang lain. Mereka berpendapat bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Mereka juga mendapat info bahwa Yesus adalah tokoh yang sejajar dengan tokoh legenda di Israel, yakni Elia. Namun ada juga yang percaya bahwa Yesus adalah salah seorang nabi. Apa yang diinfokan kepada para murid mungkin sekali mereka pegang teguh. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka tahu info-info tersebut tidaklah tepat. Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Yesus juga bukan seperti Elia, meskipun cara hidupnya menunjukkan pribadi yang sungguh mencintai Allah. Para murid juga sadar bahwa meskipun Yesus mewartakan sabda Allah, tetapi dia bukanlah seperti nabi-nabi yang pernah ada di Israel. Semakin mereka hidup bersama Yesus, semakin mereka melihat kepribadian Yesus dengan lebih baik. Karena itu ketika Yesus bertanya tentang siapa dirinya, para murid tidak lagi menjawab seperti pengetahuan-pengetahuan yang mereka terima dari orang lain, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Mereka berkata, "Engkau adalah Mesias." Apakah pengertian yang mereka miliki sudah final dan sesuai dengan pribadi Yesus sebagai Mesias? Ternyata belum juga. Ketika Yesus menerangkan bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh para tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, Petrus tidak bisa menerima penjelasan Yesus. Bagi Petrus, Mesias tidak akan mengalami penderitaan dan akan diterima semua pihak. Karena itu Petrus menegur Yesus. Di sini ada perbedaan pengertian antara Yesus dengan Petrus atau para murid lain mengenai apa arti Mesias. Menyadari bahwa Petrus dan murid-murid lain memiliki pengertian yang berbeda dengan dirinya, Yesus memarahi Petrus dengan kata-kata yang cukup menyakitkan. "Enyahlah iblis." Kemudian Yesus menjelaskan adanya perbedaan pikiran manusia dengan pikiran Allah, pikiran para murid dengan pikiran Yesus. Para murid mungkin juga belum sepenuhnya mengerti saat diterangkan Yesus. Mereka terus berproses untuk mengenal siapa Yesus, sampai seperti kata Paulus,
saat akhir zaman, barulah amat jelas manusia mengerti siapa Yesus Mesias. Artinya, selama masih mengembara di dunia, manusia tidak mampu mengenal secara penuh dan sempurna siapa Yesus sesungguhnya. Pengalaman para murid adalah pengalaman kita. Kita mungkin mendapat pengetahuan mengenai kehidupan Yesus, baik dari teman-teman, gereja, maupun dari media sosial. Akan tetapi pengetahuan itu perlu digali dan direnungkan kembali dalam hidup sehari-hari, sehingga kita bisa mengenal Yesus bukan kata orang lain, tetapi dari pengalaman sendiri. Pengalaman ini pun tidak bisa dimutlakkan, karena Yesus adalah pribadi yang kaya dan sempurna. Kita terus diajak untuk semakin mengenalnya, sehingga apa yang kita kenal semakin dekat dengan apa yang ada dalam diri Yesus sesungguhnya. Dalam proses tersebut, bisa juga terjadi Yesus menegur kita seperti Petrus, karena pengertian kita yang keliru terhadap Yesus. Tuhan memberkati.